Aulida Maharani, Aira Ayu, Andika Putra, Ahmad Muharram, Cantika Kirana, Farhan Saputra, Isan, Kaisa, Mahira, Marcel, Muhammad Alfik, Absenia, Murni, Nesha, Putri, Rafasha, Rahman, Rusdi, Alif, Rizal, Jaskia. Berarti berapa orang sampai keempat? Kita sekarang melanjutkan materi kita tentang dalil Al-Quran 2 tentang alam semesta. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi kemarin kita juga kita bahas surah ada tahu baca ini ayatnya? Baca tulisan. Bapak dia dulu. Masa nggak pandai? Udah artinya aja artinya. Sungguh, Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam daripada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-A'raf Surah 7 ayat 54. Isi kandungan Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Yang pertama itu penciptaan langit dan bumi dalam masa. Yang kedua, Allah yang menciptakan segala yang ada di semesta. Yang ketiga, Dia yang mempunyai kuasa Allah SWT. Inilah yang ada penciptaan langit dan bumi dalam enam masa. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, yang keenam ini. Baru Allah lah yang mencipta dan mengatur segala yang ada di semesta. Berarti Al-Khaliqan yang Maha Pencipta. Tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terlanjut ke dentuman biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Materi yang semula termuat dari dalamnya bongkahan yang menyatu berhamburan memetar dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Seperti inilah. Makanya bumi sama bulan itu kan dipisahkan kan? Gak sama satukan kan? Karena nanti kalau disatukan dia akan tabrakan. Nanti akan terjadi kayak gini tabrakannya. Baru kita lanjut lagi.
galaksi, dan sebagainya. Terbentuk dari asap yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari asap yang sama ini, kemudian mereka terpisah satu sama lain. Jadi bumi dan isi seluruh alam adalah satu kesatuan. Jadi nanti itu kan kamu boleh dipisahkan kan? Satu di bumi, satu di langit kan? Berarti harus satu sama di langit semua kan? Baru keduanya begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi dan sebagainya terbentuk dari asap. Yang sama hal ini dapat disimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari asap. Yang sama ini kemudian mereka terpisah satu sama lain. Nah inilah, ada yang galaksi, ada yang bulan, ada yang matahari, semua terpisahkan. Karena nanti kalau nggak dipisahkan nanti ada bertabrakan. Ada yang tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ada yang tahu hadisnya? Gak ada yang tahu hadisnya? Gak ada. Kenapa? Coba baca dulu ini hadisnya ini. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu pengetahuan. Coba baca dulu Pisan. Ayo, Hadisnya ini. Sini pindah sini ke depan, maju ke depan. Enggak usah kamu bangkunya, ke depan maju bacakan. Ya? Sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Raul Ibnu Majah. Artinya Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. makasih ya. Maka ke tempatnya. Penjelasan hadis. Kita masuk ke penjelasan hadis. Dari penjelasan hadis tersebut, banyak pesan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu. Bagi umat Muslim, beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu sesuatu keharusan. Jadi kalian kalau nggak menuntut ilmu itu, kapan berpikir? Gak bisa kan? Makanya kalau menuntut ilmu itu jangan banyak bermain-main. Kalau gurunya menjelaskan, didengarkan, cerna dan pikiran. Jangan tak kalian nanti dengan telinga kanan keluar telinga kiri. Ada lagi juga hadis Nabi. Baca dulu. Adik baca dulu nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Qala Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu
Jadi penjelasan hadis ini, Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga akan didapat. Dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surga. Surganya siapa? Surganya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan sinar bagi kehidupan umat manusia yang mendorong berbuat baik di jalannya. Ilmu menjadi teladan amal pahala juga menyebabkan seseorang mudah masuk ke dalam surganya. Jika kalian tidak beribadah kepada Tuhan, akan masuk golongan golongan apa? Dengan kafir. Betul. Kita beribadah kafir. Jika tidak beribadah dengan Allah, kita akan masuk apa? Kafir apa? Kafir neraka. Lanjut kita masuk ke hadis yang ketiga. Baca dulu dapat. Inang sayang dulu. Ibu ajari. Ibu ajari dulu sini. Inilah hadis yang ketiga. Anak Abi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang senang cinta. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Apa itu orang kelima? Ada tahu orang kelima? Syaitan. Tahu kan? Maka kamu akan celaka. Hadis riwayat penjelasan hadis ini. Pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan umatnya untuk menjadi orang berilmu. Jika kalian tak berilmu, kalian akan sesat. Dapat mengajarkan orang lain sehingga dapat mengubah masyarakat memiliki wawasan luas dan beradab. Jika kalian berilmu, pintar pun kalian, kalau nggak ada adabnya, apa guna ilmu itu? Apabila menjadi pendengar juga masih tidak bisa, maka jadilah orang yang menyukai ilmu, pengetahuan perwujudannya, di antaranya muliakan dan membantu orang-orang yang berilmu. Bagaimana ada itu contohnya? Ada yang tahu contohnya? Memuliakan orang-orang berilmu, menghargai pendapatnya, menghargai ilmu yang didapatkannya. Itu contohnya yang berilmu. Baca dulu Kesha. Baca dulu. Kalian jangan menjadi orang yang kelima, orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mendengar dan tidak menyukai ilmu. Apabila yang kelima itu dipilih, maka akan celaka. Nah, itulah. Janganlah kalian memiliki orang yang kelima. Kalau enggak kalian akan celaka. Baca dulu Febri. Baca dulu. Siapa yang Febri? Bagaimana penciptaan dan pengaturan alam semesta? Kira-kira yang paling Febri. Assalamualaikum.
Kecerdasan intelektual mengantarkan manusia menghilangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yang kedua itu aspek spiritual, mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam belajar teori sains tentang alam semesta. Yang keempat, keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. Yang kelima, dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ketakwaan. Yang ketujuh, mendorong manusia untuk bersyukur atas seluruh apa yang diciptakan olehnya. Mendorong manusia untuk menciptakan tanah air. Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekaligus keadaan lainnya. Ini kan ibadah kuis tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan bagi 3 kelompok kalian. Sini. Kalian berdua di sini. Kalian di sini. Cowoknya di sini, semua cowoknya. Cowoknya cowok. Sini cowoknya. Udah semua. Jadi perwakilan kelompok ambil ini. Perwakilan kelompok perwakilan tiga. Ini enggak. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Jadi ibu udah membagi 3 kelompok tadi kan? Jadi siapa tadi mengerjakan nomor 1? Maju. Nomor 2. Maju. Yang menjaga nomor 3 siapa? Nomor 3. Sikap yang benar ketika melihat keindahan alam semesta. Nomor 4 siapa? Matahari, bulan, dan juga merupakan. Nomor 5 siapa? Nomor 5. Nomor 5. Alam semesta yang teratur